Yang pertama kali harus dilakukan yang pertama apa? Memejamkan mata. Atau kalau mulutnya terbuka dikatukan supaya tidak kaku. Kenapa? Karena ketika normalnya ketika orang meninggal itu diiringi dengan lirikan mata, pandangan mata, pandangan mata. Tidak itu basah. Biasanya roh itu mata itu mengikuti di mana roh itu dicabut. Tidak ketika roh dicabut diikuti dengan pandangan mata. Maka ketika ada yang meninggal jangan dikaitkan dengan masa lalunya. Itu nggak ada hubungannya. Itu memang normalnya seperti itu ya. Ketika tahu ada yang meninggal, jika matanya terbuka tutupkan atau di mulutnya katukan. Kemudian tangannya boleh seperti ini atau boleh juga seperti ini. Keduanya boleh, ya boleh seperti itu. Oke. Kalau tangannya seperti ini nggak apa-apa boleh. Kemudian apa yang dilakukan? Ditutupi dengan kain. Ini tidak ada aturan baku harus kain apa enggak ada. Tapi karena di sini adanya kain ihram dan kebetulan bagus juga buat buat basahan, saya anjurkan pakai ini. Kalaupun adanya jari, adanya kain apapun itu di rumah enggak apa-apa ya, mungkin ditutupnya dengan kain. Ini enggak usah. Ini. Ya, Pak. Kemudian selanjutnya kalau memang jenazahnya masih lemas, kalau bisa bajunya dilepasin aja. Kenapa? Supaya bisa dimanfaatkan sama yang hidup. Tapi kalau memang mau seperti ini aja nggak apa-apa, ditutupin aja seperti itu. Bajunya nggak harus juga nggak harus dibuka secara langsung. Tapi kalau memang mau dimanfaatkan buat yang masih hidup, ya harus dibuka karena masih lemas. Oke. Kemudian setelah ini barulah kita menyegerakan tempat pemandian. Apa saja yang harus disiapkan? Sibur. Tempat tertutup. Kalau outdoor, kalau bisa sarannya pakai ini, tirai seperti ini. Kalau outdoor di luar ruangan. Kalau mau di kamar lebih bagus. Kemudian air yang harus disiapkan. Yang pertama apa? Air bersih. Kemudian air campuran daun bidara atau kapur kapur dihaluskan, kemudian dicampurkan di air. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Ya sabun-sabunnya semuanya ya, sabun buat bersihkan. Kalau perlu pakai waslap ya, yang buat ngelap ini. Waslap ya, apa namanya? Pakai waslap yang halus nih. Biasanya buat pakai tangan, mandinya pakai ini lebih bagus. Kemudian demi keamanan bersama, yang memandikan harus menjaga keamanan juga. Khawatir apa? Khawatir yang meninggal membawa penyakit. Oh iya. Jadi harus pakai apa pengamannya? Masker, hand shoes, tangan yang ini ya. Kalau bisa ya pakai celemek biar bajunya nggak terciprat. Kalau misalnya ada kotoran, kalau dulu pakai kacamata, tapi kalau nggak perlu nggak apa-apa, nggak usah. Tempat memandikannya, oke. Kalau memang mau di bangku nggak apa-apa, sebenarnya nggak wajib. Tapi lebih baiknya pakai tempat-tempat dipan yang berrongga supaya kotorannya jatuh. Oke, sekarang silakan yang laki-laki satu berapa orang ini membagi tugas, anggap saja sudah siap untuk dimandikan. Silakan. Dibagi berapa orang kemarin? Maksimal berapa orang? 4. Bagi tugas. Siapa yang bertugas memandikan, siapa yang bertugas memegang kain, siapa yang bertugas membasuh. Oke. Satunya ngambil air. Satunya sebagai helper buat bantu. Oke, seperti yang megang kain nggak boleh begini. Yang bisa melihat aurat jenazah hanya satu orang yang memegang. Ini untuk apa? Untuk menjaga kehormatan jenazah, untuk menjaga. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti anggap saja posisinya seperti ini, supaya yang lain bisa lihat. Ini cukup. Supaya yang lain bisa lihat, tapi posisinya tetap seperti ya. Oke, silakan. Yang pertama kali dilakukan apa? Oke, Jun. Yang pertama kali dilakukan, anggap aja sudah di ini, apa lagi? Bajunya lepas dulu deh. Digunting, karena digunting kan. Oke, anggap aja
supaya digunting. Setelah terbuka semuanya, yang pertama kali dilakukan apa kemarin? Oke, dibersihkannya dimulai dari mata dulu ya. Bagian lubang-lubang yang ada kotoran kayak contohnya meninggalnya kecelakaan ada keluar darah di telinganya, di hidungnya itu harus dibersihkan. Ya, dibersihkan dulu semuanya, kemudian ya setelah dibersihkan apa selanjutnya? Jenazahnya sedikit nanti kita beli urut perutnya. Bukan miring ke sebelah ya, posisinya ada begini. Sambil diurut ya perutnya ya. Nggak usah tegak, yang penting agak miring saja. Sambil ditekan perutnya. Oke. Makanya kalau posisinya begini agak mungkin ya bisa sedikitnya saja. Tapi kalau posisinya seperti ini mungkin bisa leluasa. Tapi tidak apa-apa, ini boleh dibolehkan. Begini ya boleh. Oke, setelah itu prosesi memandikan. Oh, dibuka dulu ya. Dibuka dulu. Oke. Yang wajib-wajibnya aja. Jadi mulai dari mana? Mulut dulu ya, nggak usah kubur-kubur. Yang wajib-wajibnya sekarang. Satu kali aja tidak apa-apa, nggak sebulan 3 kali. Ya, terus tangan. Oke, terus kaki. Tapi posisinya sambil dipegang tadi ya. Oke, kemudian sekarang tahap memandikan. Oke, ini mandikan juga. Tahap mandikan. Airnya. Oke. Mandikan. Oke. Ini baru disiram ya, dibasahi. Sambil satu. Oke, lagi. Dua. Kalau dirasa sudah cukup basah, sudah cukup air semua, maka sabuni ya, sabuni. Sabun. Jangan siram lagi ini sabunin udah. Enggak ngawe pakai ini udah sabun. Ini vakum ini. Yang dia pakai vakum nih, ada vakum nih. Wangi ya, Nak? Oh. Enggak apa-apa. Enak itu. Iya, kayak baju baru. Udah pakai sudah. Berapa? Udah. Oke, kalau sudah tadi hitungannya berapa? 3. Maka melanjutkan hitungan yang tadi. Iya. Ini di gelas ya. 4. Jadi nggak ada kue, ganti sudah. Kalau sudah dirasa sudah gelasnya sudah cukup, sekarang dimiringkan ke sebelah kanan. Oke, sambil dimiringkan. Kalau memang nggak bisa dibantu sama yang ini, pegang ini. Oke, miring. Sambil hitungannya tadi berapa? Ini tadi berapa tadi? Ini. Lanjut hitungannya, lanjut yang tadi. Iya, 7. Lagi, boleh. Terus. Oke, sambil sabunin. Tungguin sabunin. Yang ini kan yang dimiringkan di sini. Oke, sudah. Oke, tadi hitungan sampai berapa? 7 lagi berarti. 8. Oke, lagi 9. Oke, kalau sudah dirasa sudah cukup bersih, kembali lagi ke sebelah kiri. Oke, sekarang yang kiri.
Tadi berapa? 9. Lagi hitungannya tetap lanjut. Lagi 9. Terus 11. Oke, sabuni. Pinggungnya ya, belakangnya ya. Oke, dan lanjut lagi berapa? Berapa tadi? 12. Terus 13. Oke, dibandingkan. Ini udah bersih ya? Nah, coba yang tadi. Pegang. Oke. Ini sahabat. Oke, ini kan udah bersih. Taruh di bawah. Ini udah pegangin. Jangan belum. Oke, seperti ini kan? Pegang. Oke, sekarang ini tadi kan kain pas mandikan kan diangkat begini, belum basah ini. Nah, setelah selesai mandikan, diturunin buat menghandukkan apa dilap buat lap. Apa ya lap aja. Udah ditaruh aja dilap. Nah, dilap dianuin. Nah, ini kan basah, dihandukin ya. Oke. Anggap saja ini, sorry. Ini kotor aja, dan kita pakai itu. Pegang lagi. Harus punya 2. Kain basah harus punya 2. Ini pegang lagi di atasnya. Ini kan sudah dihandukin, ya kan? Tapi nanti kita nggak pakai ini. Kalau udah dihandukin kan? Ini ditarik, tetap supaya apa? Supaya nggak ada yang bisa melihat auratnya. Ini ditarik, kan basah kita udah buat ngelap. Ini ditarik, jangan kotor. Ini buat tutupin, kan ini masih kering. Ya. Ini tadi. Oke, ini kan tadi yang kering ya, kain yang kedua. Oke, sekarang udah ditutupkan. Nah, sekarang tinggal diangkat ke tempat yang sudah disiapkan buat dikafani.